Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Zara Ajwad dari kelas 10-5. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi ekonomi mengenai dua topik, yaitu sistem dan alat pembayaran, serta lembaga keuangan bank dan non-bank. Yang pertama ada sistem dan alat pembayaran. Sistem pembayaran adalah seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk memindahkan dana guna melunasi kewajiban dalam kegiatan ekonomi. Sistem pembayaran yang berjalan lancar sangat penting karena menjadi penopang aktivitas ekonomi masyarakat dan menjaga stabilitas perekonomian suatu negara. Sistem pembayaran dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada pembayaran tunai, yang kedua ada pembayaran non-tunai. Selanjutnya ada peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. Di Indonesia, Bank Indonesia memiliki peran sentral untuk menjaga agar sistem pembayaran berjalan aman dan lancar. Peran tersebut meliputi 5 fungsi utama. Yang pertama sebagai regulator, yaitu membuat peraturan dan kebijakan terkait sistem pembayaran. Yang kedua sebagai pemberi izin, yaitu memberikan izin usaha kepada lembaga yang menyelenggarakan jasa pembayaran. Yang ketiga sebagai pengawas, yaitu memantau jalannya sistem agar aman, tertib, dan lancar. Yang keempat sebagai operator, yaitu menyediakan layanan pemindahan dana, contohnya sistem BI ATGS dan SKNBI. Dan yang kelima sebagai fasilitator, yaitu mendorong perkembangan sistem pembayaran yang lebih modern, cepat, dan efisien. Yang keenam ada alat pembayaran. Alat pembayaran terus berkembang dari zaman barter hingga ke teknologi. Selanjutnya ada pengertian dan syarat uang. Uang adalah segala benda yang diterima secara umum oleh masyarakat sebagai alat pembayaran yang sah untuk jual beli barang atau jasa. Selanjutnya ada fungsi uang. Fungsi uang dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama ada fungsi asli atau fungsi utama, yaitu sebagai alat tukar untuk memindahkan penukaran barang dan jasa, dan sebagai satuan hitung untuk menentukan nilai atau harga suatu barang. Yang kedua ada fungsi turunan, yaitu alat pembayaran yang sah, alat penyimpanan nilai atau kekayaan, alat pemindah kekayaan, dan standar pembayaran hutang. Selanjutnya kita akan masuk ke materi kedua mengenai lembaga keuangan yang dibagi menjadi dua jenis, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Di sini saya akan membahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu lembaga keuangan bank. Yang pertama ada Bank Sentral. Di Indonesia, Bank Sentral adalah Bank Indonesia. Tugas utamanya adalah menjaga kestabilan nilai rupiah dan sistem keuangan nasional. Yang kedua ada pengertian dan jenis bank secara umum. Secara umum, bank adalah lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjam atau kredit. Berdasarkan fungsinya, bank dibagi menjadi 3. Yang pertama ada bank sentral, yang kedua ada bank umum, yang ketiga ada bank pengkreditan rakyat atau BPR. Prinsip operasinya, bank konvensional itu beroperasi sebagai aturan umum dengan sistem bunga. Kalau bank syariah itu beroperasi berdasarkan prinsip hukum Islam. Sistemnya berbagi hasil dan bebas riba. Selanjutnya berdasarkan kepemilikan, yaitu ada bank pemerintah atau BUMN, contohnya Bank Mandiri. Selanjutnya bank swasta nasional, contohnya Bank Danamon. Selanjutnya ada bank asing, yaitu cabang dari luar negeri. Dan yang terakhir bank campuran, yaitu milik bersama pihak dalam dan luar negeri. Yang ketiga ada produk perbankan. Produk bank dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama ada kredit pasif, yaitu dana yang dihimpun dari masyarakat. Contohnya tabungan, giro,
dan deposito. Yang kedua ada kredit aktif, dana yang dikeluarkan bank kepada masyarakat yang membutuhkan. Contohnya kredit usaha, kredit kepemilikan rumah, dan kartu kredit. Selain bank, ada juga lembaga keuangan yang berperan penting, yaitu lembaga keuangan non-bank. Berbeda dengan bank, lembaga ini tidak menerima simpanan langsung dari masyarakat seperti tabungan atau giro, namun tetap menyediakan jasa keuangan dan pembiayaan. Peran utama lembaga keuangan non-bank adalah yang ke-1, memberikan alternatif pembiayaan dan investasi. Yang kedua, mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Yang ketiga, menyediakan layanan khusus yang mungkin tidak ada di bank. Selanjutnya ada jenis-jenis lembaga keuangan non-bank. Yang pertama, ada perusahaan asuransi, yaitu memberikan perlindungan terhadap risiko tertentu. Contohnya kecelakaan, sakit, dan kebakaran. Kedua, ada dana pensiun, yaitu menghimpun dana untuk persiapan masa tua atau pensiun pekerja. Dana dicairkan saat karyawan sudah tidak bekerja lagi. Yang ketiga ada lembaga pembiayaan, yaitu menyediakan dana untuk pembelian barang atau modal usaha. Contohnya pembiayaan kendaraan, alat berat, atau modal ventura untuk perusahaan rintisan. Yang keempat ada penggadaian, yaitu memberikan pinjaman uang dengan jaminan barang berharga seperti emas, handphone, dan kendaraan. Jika tidak dilunasi, barang akan dilelang. Yang kelima, ada lembaga jasa keuangan lainnya, seperti BPJS, itu untuk jaminan sosial dan kesehatan. Yang keenam, ada lembaga keuangan mikro, yaitu melayani usaha kecil dan masyarakat berpenghasilan rendah, contohnya koperasi simpan pinjam. Yang ketujuh ada pasar modal, yaitu tempat jual beli dana jangka panjang berupa surat berharga seperti saham dan obligasi. Dan yang kedelapan ada fintech atau financial teknologi, yaitu layanan keuangan berbasis teknologi digital. Contohnya dompet digital, pinjaman online, dan investasi lewat aplikasi yang sangat memudahkan transaksi pada saat masa kini. Kesimpulan akhir dari seluruh materi yang telah saya paparkan dapat kita simpulkan bahwa sistem pembayaran lembaga bank dan lembaga non-bank adalah satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dalam perekonomian. Bank berperan menghimpun dan menyalurkan dana, sedangkan lembaga non-bank melengkapi dengan layanan khusus seperti perlindungan risiko, investasi, hingga pembiayaan. Keduanya bekerja sama untuk memastikan roda perekonomian berjalan dengan lancar, aman, dan sejahtera. Demikian pemaparan lengkap saya mengenai sistem dan alat pembayaran serta lembaga keuangan bank dan non-bank. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.